Tahdzibul Akhlaq, masih penyakit hati nomor 9, ya, tentang riya. Sekarang subbabnya al-khata'u fi tarkil amali khaufan minar riya. Kesalahan, ya, kesalahan adalah kesalahan gitu ya. Adalah kesalahan meninggalkan amal atau tidak jadi beramal karena takut riya. Mungkin seperti itulah bahasa Indonesianya ya. Adalah kesalahan tidak jadi beramal karena takut riya. Masalahnya bukan hanya sekedar tidak jadi beramal, masalahnya bukan hanya sekedar tidak jadi beramal, ya berarti tidak dapat pahala, ya tidak jadi beramal berarti tidak jadi dapat pahala. Ya, karena amal, pahala itu buah, gitulah, hasil akibatnya dari amal. Tidak ada amal, tidak ada pahala berarti. Nah, ini tidak jadi beramal, ya tidak dapat pahala. Dan kalau ini ya, ya mengulang sedikitnya ini dalam pembahasan Kitabul Adab kan tentang silaturahmi, salah satu judulnya itu banyak rezeki karena silaturahmi. Nah, di dalam hadisnya, ya, di dalam kitab Sahih Bukhari ya, di dalam hadisnya ternyata bukan hanya banyak rezeki tapi panjang umur. Ya, silaturahmi itu meluaskan, melapangkan, membanyakkan, ya, memperbanyak rezeki. Kemudian satu lagi, silaturahmi itu memanjangkan umur. Nah, maksudnya memanjangkan umur itu kan bukan menjadi lebih lama ditambah jatah hidup di dunianya, ya, bukan itu yang dimaksud dengan panjang umur. Ya, di mana silaturahmi ini memanjangkan umur. Nah, ternyata yang dimaksud itu adalah, ya, ini bahasa kiasan, ya, bahasa kenabian yang jawamiul kalim itu ya, bahwa yang dimaksud panjang umur itu adalah banyak pahala. Yang dimaksud panjang umur itu adalah banyak pahala, seolah-olah terus beramal dalam jatah usia yang lama. Nah, seolah-olah gitu ya, tidak berhenti beramal dalam jatah waktu yang hidup yang lama seperti kaum-kaum sebelumnya. Nah, di mana kaum-kaum terdahulu itu kan Allah memberi jatah hidup yang lama tapi tidak dilipat gandakan, ya, pahalanya tidak ada yang dilipat gandakan. Berarti untuk mendapatkan pahala yang banyak itu dengan cara demikian Allah memberi jatah hidup yang panjang, yang lama di dunia. Nah, kalau umat Rasulullah SAW kan yang paling pendek, ya, sebagai umat akhir zaman, umurnya paling pendek, ukuran fisiknya paling kecil gitu ya. Ini umat Rasulullah SAW itu ya ukuran fisiknya paling kecil. Apalagi kalau dibandingkan dengan manusia pertama Nabi Adam kan 36 meter Nabi Adam mah. Nabi Adam tingginya 34, mungkinnya 34 30 meter. Nah, orang kan semeter 20. Sama muncangan cek Nabi Adam sakitu mah.
ukuran fisiknya terus semakin mengecilnya kalau dibandingkan dengan manusia-manusia sebelumnya. Kemudian jatah hidupnya pun paling pendek. Nah, tapi kan oleh Allah itu untuk memiliki sebetulnya untuk memiliki pahala yang banyak. Teta maksudnya itu untuk memiliki pahala yang banyak. Satu amal soleh itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini kan maksudnya supaya pahalanya banyak, padahal beramalnya 1 kali. Tapi oleh Allah kan dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, dengan silaturahmi itu maknanya menjadi panjang umur itu adalah banyak pahala meskipun dengan jatah hidup yang sedikit. Karena intinya Allah menghidupkan manusia di dunia ini kan untuk beramal sehingga dapat pahala. Nah, ini pahala itu yang harus terus dikumpulkan. Ya, harus terus dikumpulkan. Artinya hidup di dunia ini kan kekumpul pahala. Hidup di dunia ini untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Nah, untuk umat Rasulullah SAW ini oleh Allah sudah diberi keuntungan 1 kali beramal minimal pahalanya 10 kali lipat. Ya, antara 10 sampai 700 kali lipat. Itu intinya katakannya untuk beramal itu untuk apa gitulahnya, beramal itu untuk apa? Untuk mengumpulkan pahala. Ternyata kan satu amal yang sama itu belum tentu sama pahalanya yang didapat oleh si A dan si B, si C misalnya. Mengerjakan satu amal yang sama, pahalanya belum tentu sama. Pahalanya belum tentu samanya antara si A, si B, si C, padahal mereka mengerjakan amalan yang sama. Pokoknya dilipat gandakan antara 10 sampai 700 lah, 700 kali lipat. Mungkin si A hanya dilipat gandakannya 10 kali. Si B dilipat gandakannya 257. Si C 699. Ya beda-beda padahal amalnya sama. Apa sih nantinya? Apa sih yang membedakan demikian? Itunya apa yang membedakan demikian itu apa? Karena amalnya sama. Yang paling mendasarnya yang membedakan pahala suatu amalnya antara seseorang dengan yang lainnya itu adalah kadar keimanannya. Kalau yang keimanannya rendah, anggapnya seperti ini misalnya, kadar keimanannya rendah atau sedang turun. Hari ini rendah makan terus selalu di bawah kan karena rendah kan. Ada yang sedang turun misalnya imannya. Mengerjakan misalnya ya ini contohnya. Misalnya mengerjakan sholat wajib berjamaah. Mau diberi hoream tetapi tungtung nama jadi oge pahalanya rendah hari itu tuh beda dengan yang bersemangat kan beda ya bersemangat gitunya beramal solehnya itu dengan bersemangat dengan antusias tinggi tidak akan sama ya pahalanya itu tidak akan sama meskipun kan mereka sholat berjamaah sholat yang sama bareng kan sholatnya. Beda tuh nu tahjir jeung nu masbuk lah gitu teh nu tahjir mah kan sejak awal kan sudah bersiap sebelum waktunya datang. Beda jeung nu masbuk. Datang ke depan rek salam pisan. Ieu kumaha ya teh atuh. Nah intinya nya beramal selama di dunia karena kesempatan beramal kan hanya ada di dunia. Mereka yang sudah meninggal kan iza matal insano in qata'a amaluhu apabila seseorang meninggal selesai berarti
beramalnya selesai. Sudah habis itu waktunya, sudah habis kesempatan beramalnya. Nah, selama hidup di dunia ini untuk itu gitu ya. Nah, beramal untuk apa? Beramal itu untuk menabung, mengumpulkan, karena setiap amal itu oleh Allah diberi pahala, diberi balasan. Nah, ininya yang judul sekarang ini adalah kesalahan. Apabila tidak jadi beramal karena takut ria, dengan alasan takut ria. Nah, ternyata masalahnya gitu ya, yang barusan tidak jadi beramal itu bukan hanya tidak jadi dapat pahala, karena ada pahala itu kalau ada, ya kan, pahala itu kan balasan, ya balasan buah hasil akibat dari suatu amal. Nah, ini tidak jadi beramalnya, ya tidak jadi dapat pahalanya. Tapi masalahnya nantinya di sini bukan hanya itu. Untuk hal itu saja artinya amat disayangkan kalau itu amal soleh itu sampai tidak jadi dilakukan. Pahala jelas tidak didapat karena kan beramalnya juga tidak jadi. Kemudian yang kedua masalahnya ya, kesempatan beramalnya belum tentu bisa didapatkan lagi. Nanti pada subbab berikutnya tentang 7 jurus setan ya. Di antaranya soal pada awalnya setan itu menghalangi manusia untuk beramal. Tata jurus pertama mah jurus pembukaan itu mah. Jurus pembukaan dari setan itu dihalangi pokoknya untuk manusia untuk beramal. Nah, kembali ke sini nih ya. Jadi masalahnya bukan hanya apalah jadi sayang gitunya, sangat disayangkan. Kalau tidak jadi beramal itu satu hal yang pasti adalah tidak dapat pahala. Padahal selama di dunia ini adalah waktunya beramal, waktunya mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Dimana tadinya umur jatah usia umat Rasulullah SAW ini kan sangat pendek. Ya, umumnya jatah usia umat Rasulullah ini kan sangat pendek, artinya kesempatannya juga tidak banyak. Kalau dibandingkan dengan umur manusia, umat terdahulu kan panjang umurnya. Dengan cara itunya Allah memberikan kesempatan, kesempatan lah kepada manusia untuk bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Nah, jika seseorang tidak jadi beramal dengan alasan takut ria gitu, alasannya itu karena takut ria. Ini adalah satu kesalahannya, sesuai dengan judulnya kan, adalah kesalahan. Tidak jadi beramal karena takut ria gitulahnya. Kalau dibalikin tidak jadi beramal karena takut ria itu adalah kesalahan. Nah, jika tidak jadi beramalnya karena takut ria, wazalika ghalatun, itu adalah suatu kesalahan. Yang tadi lahnya yang barusan gitu masalahnya. Satu, kesempatan belum tentu datang lagi. Karena yang ada kan ditinggalkan, tidak jadi beramal dengan alasan takut ria. Ini kan kesempatan beramalnya berarti diabaikan. Tidak jadi diamalkan. Itu satu, tuh, kesempatan beramalnya belum tentu datang lagi. Kemudian yang kedua, itu tadinya tidak jadi beramal berarti sesuatu yang mestinya membuahkan pahala, mendapatkan pahala kalau dilakukan, nah ternyata diabaikan. Ya diabaikan, ditinggalkan. Kan ya alasan nama kan di sini kan karena takut ria. Adapun seseorang tidak jadi beramal banyak.
Banyaknya alasan kenapa gitunya sampai tidak jadi beramal. Kalau tidak jadi beramal, nah ini yang lebih berat sebetulnya. Kalau yang barusan kan satu kesempatan belum tentu datang lagi. Kemudian yang kedua, yang mestinya gitunya kalau dilakukan itu dapat pahala, ini malah tidak dilakukan, gak akan dapat pahala berarti. Padahal kalau kembali ke hal yang paling mendasar yang tadi, justru kan Allah menciptakan lah, anggap Allah menciptakan, Allah menghidupkan manusia itu untuk beramal supaya dapat pahala. Nah itu malah ditinggalkan, diabaikan. Pasti tidak dapat pahala karena tidak beramal. Nah ini yang berikutnya. Wa muwafaqatun li syaiton, nah eta lebih berat nama, berarti dia itu sesuai dengan kehendak setan. Karena setan itu kan prinsipnya, slogannya, semboyannya, apalah itu sebutannya ya. Karena setan itu kan prinsipnya, slogannya, semboyannya kebalikan dari agama Islam, dari Allah lah gitu ya. Kalau Islam itu kan prinsipnya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu artinya kan memerintahkan, menganjurkan, mengarahkan lah gitu kepada kebaikan. Nahi munkar itu artinya mencegah, menghalangi kemungkaran. Perbuatan dosa, pelanggaran, itulah kemungkaran deh. Islam itu kan prinsipnya demikian, itu kan amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini dibalik gitu oleh setan. Kebalikan, setan itu kebalikannya dari apa yang ditetapkan lah, anggapnya amar ma'ruf nahi munkar itu ketetapan dari Allah, oleh setan dibalik menjadi amar munkar nahi ma'ruf. Amar munkar itu artinya memerintahkan, mendorong, menganjurkan supaya berbuat dosa. Kalau nahi ma'ruf, tak iya bagian muwafaqatun li syaiton mah. Yang ini nih yaitu nahi ma'ruf, setan akan menghalangi kalau ada yang mau berbuat kebaikan, tak terjadi teh, itu berarti sesuai dengan kehendak setan. Kayaknya benar gitunya kalau amal soleh itu harus sampai menjadi akhlak. Kalau belum demikian selalu saja ada terjadi beramal. Aya keneh wae gitu terjadi beramal teh. Padahal eta teh jurus kahiji. Langsung dihalangi oleh setan mah, seolah-olah hoream lah beramal segala gitu. Eta setan mau membisikkan teh, jangan naon barina ge. Eta teh jurus kahiji eta teh. Kalau dilawan artinya kita ada, itu bisikan setan, hanya setan itu kan makhluk halus. Setan itu kan lemes atuh setan mah gitu teh, hit and run teh atuh setan mah asupkeun kana hate jelema teh leos anggap gitulah, seolah-olah itu bukan dari setan gitu ya, seolah-olah itu bukan dari setan, seolah-olah itu dari, kalau bagi manusianya gitu ya, seolah-olah itu datang dari perasaannya sendiri, seolah-olah datang dari pikirannya sendiri, padahal setan melemparkan apa namanya ya, disebut nanti lintasan rasa, lintasan pikiran kanu teu balener pasti. Seolah-olah itu setan itu tidak ada peran. Seolah-olah manusia merasa lah ini hoream gitu, teh dihalangan ari kitu teh ku setan. Ini memang alasannya kan karena takut riaknya kan, di sini tidak jadi beramal karena takut
takut ria, padahal tidak jadi beramal karena alasan apapun, muwafaqatun li syaiton, berarti itu kena oleh slogan setan yang kedua, yaitu nahi ma'ruf. Kan setan itu amar munkar nahi ma'ruf, memerintahkan kepada kemungkaran, kena keburukan, pelanggaran, berbuat dosa lah, itunya setan itu pasti mengarahkan demikian kepada manusia. Dan yang kena, sebutnya teh yang kena oleh godaan setan itu bukan hanya yang jadi berbuat dosa, tapi yang tidak jadi beramal soleh pun itu sudah kena. Kan tadi kedua slogan teh amar munkar nahi ma'ruf. Sementara kalau Islam kan justru ya ini kan oleh setan dibaliknya, oleh setan itu dibalik menjadi demikian. Kalau Islam itu kan slogannya amar ma'ruf, justru memerintahkan, menganjurkan, mendorong gitu artinya kepada kebaikan, kepada amal soleh. Amar ma'ruf nahi munkar, menghalangi kemungkaran. Islam itu gitu menghalangi kemungkaran. Oleh Islam itu dihalangi itu manusia itunya berbuat kemungkaran. Mungkar mah dosa secara umum, seperti di ayat ini yang tentang sholat. Surat naon teh? Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau fahsya mah dosa besar, kalau munkar ini dosa secara umum, mau yang besar mau yang kecil. Nah, munkar ini yang oleh Islam itu dihalangi. Ini menjadi tadilah mau sebutannya prinsip dari Islam itu atau slogan semboyan gitulah dari Allah, berarti adalah amar ma'ruf nahi munkar. Oleh setan dibalik, setan itu menjadi amar munkar nahi ma'ruf. Nah, setan ini pasti akan mendorong, mengarahkan, menganjurkan manusia untuk berbuat kemungkaran, berbuat dosa. Dan bukan hanya ininya yang bagaimana setan intinya setan mau mencelakakan manusia, bukan dengan cara sampai jadi berbuat dosa gitu kan, setan mencelakakan manusia. Tapi nah ini yang kedua, yaitu nahi ma'ruf. Kalau setan, kalau ada manusia yang mau beramal dihalangi pasti oleh setan. Dan yang tidak jadi berarti kena. Jadi benarnya kalau barusan saya katakan benar, amal soleh mah kudu jadi akhlak. Kan eta disebut al akhlakul, pan judulnya ge al akhlaknya, al akhlakul karimah itu yang seperti apa? Al akhlakul karimah itu ya akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji itu yang seperti apa? Dan manusia yang demikian itu adalah Rasulullah SAW. Nah, kalau Rasulullah SAW itu total pastinya Rasulullah SAW itu akhlaknya itu adalah Al-Quran. Amal soleh bagi Rasulullah SAW itu disebutnya seringan, bahasanya apanya? Seringan angin gitu. Kalau Rasulullah ada kesempatan beramal soleh ketika melakukannya itunya harampang gitu. Eta berarti amal soleh harus menjadi akhlak. Mun acan sok ayat terjadina beramal soleh teh segera coba rasakan. Dan jadi akhlak masuk ayah terjadi. Alasan banyak, bisa hoream tiba-tiba. Nu biasana mengerjakan juga satu waktu bisa hoream, asa carape asa laleuleuh ya, asa tarunuh ya, asa pokoknya mah setan teh atuh. Nah, sebetulnya ini yang lebih beratnya sebutannya. Kalau tidak jadi beramal soleh itu masalahnya tadi kan, bukan hanya satu kesempatan, belum tentu datang lagi. Ini jurus setan yang kedua nih. Jurus setan yang kedua itu adalah setan akan membisikkan. Kalau yang pertama itu adalah setan menghalangi itu manusia untuk
amal soleh, lalu dilawan itu kan, saya harus beramal soleh. Andai gitunya orangnya ini kekeh, saya harus beramal soleh, setan kalah berarti di jurus pertama. Kemudian memasukkan jurus kedua. Kalau tidak bisa dihalangi, ya sokelah. Tapi engkewe atuh udah panjang keneh waktu mah setan eta teh jurus kedua. Ada terjadi yang demikian gitunya, misalnya pagi hari lah gitunya, pagi hari demikian, kayak sore cek setan teh, setan pada seolah-olah manusianya itu dari dirinya, gitu nu kitu teh, nyain opan rek itu lah, rek ieu lah, kayak lah sore, ternyata benar sorenya itu dilakukan. Nah, apakah yang dilakukan sore hari ini yang pagi? Atau baru lagi? Apa itu yang pagi hari yang di pending? Ya kan tidak jadi dilakukan pada pagi hari, kemudian jadi dilakukan pada sore hari. Apa yang dilakukan sore hari itu yang pagi tadi? Bukan, untung Allah masih menurunkan lagi. Yang tadi sudah nggak ada, kesempatan nggak pernah datang 2 kali. Untunglah gitunya sore harinya itu Allah memberikan lagi kesempatan yang sama, bukan yang pagi, karena waktu pagi hari ketika tidak jadi mengerjakannya terus di catatan malaikat apa? Kan malaikat tidak akan berhenti menulis. Ya, pagi hari kan tidak jadi dilakukan, lah terus di catatan malaikat. Ke sore, ya apa yang dilakukan saat itu yang dicatat malaikat makan mencatat amal. Berarti kesempatannya sudah Allah turunkan, tapi malah mengerjakan yang lain dengan alasan itu kewe sore. Untung sorenya Allah menurunkan kesempatan. Bukan yang tadi, menurunkan kesempatan lagi berarti. Apa maksudnya nggak setan supaya terjadi? Ada nggak yang kemudian tidak jadi? Ternyata sore harinya itu sibuk poho banyak yang demikian. Coba kalau waktu pagi harinya dikerjakan, lah sore, wah pekte sore tiriwu sibuk poho dan sebagainya gitunya, sehingga tidak jadi. Artinya kesempatannya tidak diberikan lagi oleh Allah. Nah, kembali ke sini nih. Apabila tidak jadi beramal dengan alasan di sini ya takut ria, wazalika ghalatun, itu adalah salah besar, mencek urang masalah gitulah. Tidak jadi beramal dengan alasan takut ria. Wa muwafaqatun li syaiton, nah ini yang berat namanya. Kalau tidak jadi beramal itu berarti sepakat, bahasa ini namanya terjemah nama, berarti dia sepakat sejalan dengan setan, yaitu tidak beramal, mengikuti slogan yang ditetapkan, yang dibuat oleh setan. Eta ge niron, setan ge ketang bau slogan eta teh. Kan itu slogan dari Islam, dari amar ma'ruf nahi munkar. Aku setan di mistik jadi ku setan di mistik dibalik, jadi itu dibalikan oleh setan. Amar nahi amar munkar yang memerintahkannya pasti setan kan kepada kemungkaran, dan nahi ma'ruf. Jadi ya nyemak ini harus mesti digaris bawahi nih, yang sepakat, yang tergoda mungkin sebutannya, yang sepakat dengan setan, ya, yang bersepakat dengan setan, yang tergoda oleh setan, bukan hanya yang jadi berbuat dosa. Kalau jadi berbuat dosa berarti memang sudah kena slogan setan, kan memang amar munkar, memerintahkan, mengarahkan, menyeret manusia kepada kemungkaran. Ada seseorang jadi berbuat dosa, benar berarti nggak ada di situ tidak ada peran setan, ayah pasti.
Ya setan berperan lah itu di sana ya. Kecuali kalau manusianya sudah jadi setan. Kecuali kalau manusianya sudah jadi setan, bukan jadi iblis ya, jadi setan. Karena kan jenis makhluknya iblisnya ialah sedikit lahnya. Ketika itu di ayat wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis, belum setan Allah menyebutnya. Ila iblis. Kemudian setelah dikutuk gitulah ya, setelah dikutuk karena tidak mau taat, Allah memberi julukan. Setan mah julukan. Setan itu julukan. Setan itu artinya si kotor, si jauh gitunya. Setan itu mungkin dari kata syatona artinya kotor, atau dari syato artinya jauh. Kalau kotor itu adalah apa yang dilakukan, yang dilakukan oleh setan itu adalah kotor gitu ya di mata Allah yang demikian. Atau kalau dengan arti jauh, artinya iblis ini adalah makhluk yang sudah ditendang gitulah, diusir dari rahmat Allah. Makhluk yang sudah jauh dari rahmat Allah. Ya masuklah ke dalam laknatnya asyaitonir rojim, si kotor yang terlaknat gitu teh asyaitonir rojim teh. Ada gak manusia yang menjadi demikian? Banyak manusia yang dilaknat, yang dikutuk oleh Allah banyak. Jadi setan itu bukan hanya dari kalangan iblis. Manusia yang mengikuti iblis itu ya sama lah terkutuk, sama si kotor, sama menjadi makhluk yang ditendang oleh Allah, terusir dari rahmat Allah. Setan sebutannya bahasa Arab begitu teh. Dan ciri setan itu adalah wastakbaro wa kana minal kafirin. Tata ciri nanti no fasajadu ila iblis wastakbaro. Itu kan menolak untuk melaksanakan perintah Allah. Kemudian wastakbaro bersikap takabur, itu artinya merasa tidak pantas untuk taat kepada Allah. Merasa tidak pantas dirinya itu untuk taat kepada Allah. Wa kana minal kafirin, dan mereka si iblis itu termasuk golongan kafir. Itu artinya yang menolak, tidak mau menerima, menolak, mengingkari, bahkan membangkang kepada Allah. Ada nggak manusia yang demikian? Tanggus jadi setan berarti. Pasti prinsipnya sama. Manusia yang sudah menjadi setan itu pasti mengarahkannya kepada, mengajaklah gitu. Kalau sesama manusianya, manusia terhadap sesama manusia sama seperti yang dia lakukan oleh iblis, mengarahkan, mengajaklah gitunya, menganjurkannya itu kepada kemungkaran, setan gitu teh. Dan yang menghalangi kalau ada seseorang yang mau beramal soleh, mau berbuat kebaikan dengan cara nama 1001 macam cara lah, caranya banyak lah gitunya, rupa-rupa weh, siapa soleh ayo nama setan gitu teh. Ya katakanlah ketika ada seseorang yang mau berubah, iya teh setan nanti sesama manusia lah gitu ya. Si eta ya nama baju koko di sarung ngajeprut gitu. Ini sih nurek bener teh disebut ngajeprut. Wah saya tidak gitu aya nang. Wah juga bener. Eta teh artinya kan itu jadi godaan untuk jadi godaan, bisa jadi orang yang dikatakan demikian itu malah tidak jadi beramal. Nah, kalau setan yang aslinya si iblis itu ya, itu yang awalnya gitu, yang sejak awal dulu itu ketika pertama kali Allah memerintah geus ditolak tah si iblis tanu gitu teh. Kembali lagi ke sini ini ya.
Muwafaqatun li syaiton berarti bersepakat dengan setan, mengikuti slogan yang dikatakan oleh setan, yaitu amar munkar nahi ma'ruf. Kalau kepada keburukan jadi dilakukan, tapi kalau kepada amal soleh tidak jadi. Anggaplah amal soleh sudah nampak di depan mata, terjadi itu tidak jadi diamalkan, itu berarti sudah terhalang untuk beramal. Itu yang disebut bersepakat dengan setan, mengikuti kemauan setan. Nanti yang itunya mengikuti kemauan setan, nah kira di depan nih jurus-jurus setan dia pokoknya setan mau menghalangi. Ya sekali lagi, jadi yang apa namanya, satu bersepakat lah bahasanya gitu ya, bersepakat dengan setan, mengikuti kemauan setan, atau tergoda setan, bukan hanya yang sampai jadi berbuat dosa. Nah, tapi sebelah lagi kan prinsipnya kan ada dua, yaitu yang tidak jadi beramal soleh, tidak jadi beramal. Kalau di sini ini memang karena ria sih ya, tapi kan alasan seseorang tidak jadi beramal kan banyak. Apapun alasannya, setan teh atau jago nah ahli nah setan mah. Ya kan ku saya, pokoknya nggak tong beramal kan ku saya alasan malah tak mah setan mah. Kemudian muncullah di dalam diri manusia itu merasa benar dengan alasan ini, dengan alasan itu, dengan alasan apa, itu setan nggak bahanan alasan nanti, dan manusia itu merasa benar. Setan manusia merasa benar, karena nusa belah banyak manusia itu jadi merasa benar ketika tidak jadi beramal. Alasannya, setan waktu segudang alasannya kita. Yang alasan kumaha cik setan deh. Dari A sampai Z aya sok rek nu kumaha rek nu mana teh asal teh jadilah beramal kan alasan mah gampang, masukkanlah oleh setan. Nah manusianya itu nanti merasa benar gitu ketika tidak jadi beramal soleh. Dan yang sebelumnya juga yang amar munkar, manusia itu merasa tidak bersalah, merasa benar ketika dia berbuat dosa. Tapi setelah jadi berbuat dosa kan setan seserian akan secek setan menyasalah manusia yang sudah melakukan. Ya pokoknya setan maksudnya kan nyelakakeun. Terus ka setan teh kumaha geus kieu? Teuing cek setan teh. Teuing teh nyaho, moal ngaku moal setan sok. Ya anggaplah kalau gitunya kepada setan moal sih geus kieu geuningan, lah itu dosa. Ini teh setan cuci tangan, oh emang saya gitu nung nitah, cek setan mana. Nah ini muwafaqatun li syaiton, berarti itu bersepakat kan menurut saya ini berat gitunya kalau tidak jadi beramal. Muwafaqatun li syaiton wajarro ilal batolati, dan akan jaro terseret. Terus kalau tidak jadi beramal soleh yang dilakukan apa? Kalau jadi beramal soleh yang dilakukannya kan adalah amal soleh kan, amal soleh yang berbuah atau yang mendapatkan pahala. Nah kalau tidak jadi beramal soleh terus yang dilakukannya apa? Yang dilakukannya pasti bukan amal soleh kan. Nah terus berupa apa? Dua paling oge kemungkinanana, apakah itu hal yang mubah atau malah hal yang sebaliknya, itu hal yang berdosa. Anu kamari nu dina dalam kitab Burikok itu ya, kitab Burikok di mana yang kemarin dalam kitab Burikok itu kan judulnya neraka itu dikelilingi, dihijabi gitu kan ditutup dengan tabir.
Nanti teh kamari teh subuhat, bukan subuhat, apa namanya, asyahawat lah ya. Neraka itu kan tertutup tabir. Nah tabirnya ini adalah syahwat. Kalau surga tabirnya itu adalah al makarih kan sebutan teta. Jadi kemarin ini kan aja mengulang sedikit nih. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi kemarin kan, Allah menciptakan surga, kemudian memerintah kepada malaikat Jibril, coba lihat surga itu, ini seolah-olah apalahnya Allah itu pamer, anggaplah dalam tanda kutipnya pamer gitu hasil ciptaannya surga. Kemudian kepada malaikat Jibril, coba lihat surga itu tuh seperti apa. Begitu masuk kan melihat, wah pasti kalau mendengar kata surga tidak ada yang tidak menginginkannya. Pasti semua manusia ingin masuk surga. Terus coba lihat tuh neraka, tinggali ke malaikat Jibril kan neraka yang apa namanya, apinya itu kan berhimpit-himpitan gitu kan, kemarinnya saling apa namanya, apinya itu saling tindih, silnya saling tindihnya satu sama lain. Malaikat Jibril mengatakan, wah pasti nggak akan ada yang mau itu masuk neraka. Itu aslinya. Kemudian Allah tutup dengan tabir dua-duanya. Coba lihat lagi sekarang. Begitu melihat surga kan sudah ditutup tabir. Malaikat Jibril mengatakan ternyata tabirnya ini sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang malas pasti manusia mengerjakannya. Pika sebelen itu teh muncul orang pika sebelen tapi kahayangan pasti matak malas. Malaikat Jibril mengatakan setelah tertutup tabir aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Nah hoream kadinya teh. Kalau pisurgaeun berarti sebutannya pisurgaeun mah hoream berarti. Nah setelah melihat tabir penutup neraka justru manusia, aku khawatir semua manusia masuk ke sana. Karena tabirnya ini asyahawat. Tadi antara asyahawat itu bukan yang jelas-jelas kemungkaran. Al-iksaru fil ibahah itu kan ya kemarinnya terlalu banyak melakukan yang mubah. Itu termasuk asyahawat, itu termasuk berarti dimana kalau mengarah ke sana sampai melewati asyahawat pastilah hasilnya akan masuk neraka. Kalau mengarah ke aslinya manusia akan mengarah, semuanya akan mengarah ke karena tabir penutupnya. Kalau surga mah hoream pasti gitu aslinya mah. Tapi kalau melihat tabir penutup neraka, wah ini nih yang menyenangkan, menggembirakan, nikmat nih yang ini. Padahal itu kan tabir kepalsuan teh eta mah. Dan akan kalau benar diikuti pasti ke neraka kesananya. Nah yang termasuk asyahawat itu adalah al-iksaru fil ibahah. Terlalu banyak mengerjakan hal-hal yang mubah, bukan dosa. Terlalu banyak mengerjakan hal-hal yang mubah, karena yang mubah ini kan bukan tidak ada pahalanya kan. Sesuatu yang mubah itu kan tidak ada pahalanya, pada asalnya tidak berpahala juga tidak berdosa. Tapi kalau terlalu banyak dalam hal-hal yang mubah itu menjadi dosa, karena itu bagian salah satu dari asyahawat, bukan al-makarih. Kalau al-makarih mah ketaatan kepada Allah, tahoream taat sararea berat ya, taat itu berat, sulit, malas, hoream tapi kahayangan ya taat mah. Nah terlalu banyak wajarro ilal batolati. Kalau tidak jadi beramal terus yang dilakukannya apa? Pasti bukan amal soleh kan? Iya kan ini tidak jadi beramal.
kita ambil secara umum sajalah, bukan hanya karena riaknya. Ini kan salah satu alasan, berartinya salah satu alasan itu seseorang tidak jadi beramal. Kenapa? Karena takut ria. Sementara alasan seseorang tidak jadi beramal banyak. Coba itu setan mah sagudang sok alasan mah yang naon, asal entong lah tong beramal kudu gampang alasan mah. Itu setan jagona eta mah mencarikan alasan. Nah kalau sampai tidak jadi beramal itu muwafaqatun li syaiton wajarro ilal batolah. Wajarro ilal batolah itu artinya akan terseret kepada kebatilan. Logikanya seperti barusan. Kalau tidak jadi beramal soleh, amal soleh artinya kan ada yang diamalkan, kan ada yang dilakukan. Itu kan beramal soleh itu melakukan apa? Kalau ini berupa ketaatan, berupa ibadah, itu namanya amal soleh. Nah hal itu kemudian tidak jadi dilakukan, berarti kan melakukan yang lain. Berarti melakukan yang lain nggak akan ada. Sebetulnya kan 1 detik pun dari umur manusia yang tidak terisi amal demoal aya. Karena manusia itu baru berhenti beramal apabila meninggal. Tah kakara eureun selama hidup artinya beramal. Nah ini ada kesempatan gitulahnya, ada kesempatan beramal soleh lalu tidak dilakukan, pasti kan mengerjakan yang lain kan. Pasti yang mestinya waktu tersebut digunakan untuk mengerjakan amal soleh ternyata tidak dilakukan, pasti digunakan untuk mengerjakan yang lain. Apa? Kebatilan. Bisa jadi yang memang justru sebaliknya, yaitu hal yang berupa dosa, atau kalaupun bukan sesuatu yang kategorinya ibahah, meninggalkan amal soleh lalu mengerjakan yang ibahah, dosa enggak? Apalagi kalau memang yang meninggalkan semestinya mengerjakan amal soleh tapi malah melakukan yang amal solehnya tidak dikerjakan, justru yang dilakukan itu malah hal yang berdosa. Sangat jelas itu kalau yang demikian. Bisa misalnya gitu, kalau datang waktu sholat mestinya apa yang dikerjakan? Ya kalau datang waktu sholat mestinya yang dikerjakan apa? Apalagi azannya terdengar. Tapi malah ada kan, karena kesempatan sholat itu kan bagi semuanya kan sama, berarti ini azannya. Setiap orang kan katakanlah mestinya gitu kan datang memenuhi panggilan Allah kemudian mengerjakan sholat. Nah yang tidak sholat kemudian mengerjakan apa? Ya yang tidak sholatnya pada waktu tersebut mengerjakan apa? Nujudi wae aya, artinya mestinya yang dikerjakan itu amal soleh tapi malah perbuatan dosa. Ada yang memang bukan perbuatan dosa tapi malah mengerjakan hal-hal yang mubah, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Dalam artinya tidak ada manfaat, tidak ada gunanya itu dapat pahala enggak itu dari amal yang dikerjakannya? Itu manfaat begitu teh. Ya tidak bermanfaatnya, karena yang bermanfaat bagi seorang mukmin itu adalah tadi teh ya, karena maksud lah gitunya. Maksud Allah menciptakan manusia itu agar beramal. Beramal ini maksudnya supaya mendapatkan pahala, kan itu kumpul gitu, sok kumpul pahala gitu, selamat di dunia teteta nabung kumpul pahala. Dan untuk mendapatkan pahala itu kan harus beramal, nggak kan ada pahala tanpa amal. Kesempatannya ada oleh setan, wah ria sedidinya mau, waduh sieun terjadi beramal soleh seri, setan mah sebenarnya mah ketipu watir. Cek setan teh watir, setan ketipu pokoknya mah setan mah kitu amar munkar nahi ma'ruf. Tapi pastinya satu tadi muwafaqatun li syaiton wajarro ilal batolah,
jarro atau jurro itunya terseret kepada kebatilan pasti. Yang tidak jadi beramal soleh terseret kepada kebatilan. Sekali lagi berarti kalau tidak jadi beramal soleh artinya kan meninggalkan amal yang mestinya mendapatkan pahala kan. Amal soleh itu kan amal yang diberi pahala, ini tidak dikerjakan. Nah kalau tidak mengerjakan amal soleh terus mengerjakan apa? Banyak amal soleh doi. Berarti yang lain yang dikerjakannya kan. Kemungkinannya hanya ada dua, apakah yang memang perbuatan dosa atau sesuatu yang disebutnya mubah, ibahah. Ya, kebetulan kan makanya kan di dalam kitab Burikok yang kemarin yang dimaksud asyahawat sebagai tabir neraka itu apa? Termasuk al-iksaru fil ibahah. Hidup itu terlalu banyak digunakan untuk hal-hal yang mubah, bukan amal soleh berarti. Hidup itu terlalu banyaknya digunakan untuk hal-hal yang mubah, itu termasuk ke dalam asyahawat yang merupakan tipuan gitu, di mana di balik tabir itu adalah neraka, mengarah ke sana pasti masuk neraka. Karena kalau terlalu banyak di dalam hal mubah berarti amal solehnya sedikit kan. Udah gampang saya kira logikanya kan. Kalau terlalu banyak mengerjakan hal yang mubah terus amal solehnya ya pasti sedikit. Amal solehnya sedikit, yang mubahnya banyak. Mubah itu amalannya, tak tidak beramal soleh, nah nu jadi dosa mah. Karena kan maksud tujuan Allah menciptakan manusia tadi untuk beramal soleh sehingga mendapatkan pahala dari Allah. Ini malah digunakan untuk hal-hal yang mubah. Isuk lebih ke sore ta musuh so gerak eta teh nu kitu teh naon eta teh amal soleh lain. Amal soleh bukan. Ya pasti bukan. Amal soleh mah perintah Allah tuh. Amal soleh itu kan perintah, ketetapan, ketentuan, syariat, disebutnya bahasa usul fikih nama dari Allah. Anu kitu itu dari Allah bukan? Ya bukan pasti. Syahwat nu kitu mah kahayang sorangan. Ya kahayang jeung karesep syahwat mah. Ya kebetulan saja nih ya belum hari berapa, hari Jumat kemarin ya judulnya itu kan dalam kitab Burikok teh. Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Itu kan kamari ge ponok lah sakali ge apal. Eta teh redaksi hadisnya teh. Ya hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Nah, ini kesini ini wajurro ilal batolah, pasti akan meninggalkan amal soleh, pasti terseret kepada kebatilan. Meskipun bukan hal yang nyata jelas-jelas berupa pelanggaran yang dilakukannya ya. Karena kalau tidak jadi beramal soleh pasti melakukan yang lain. Nah, pasti melakukan yang lain karena selama hidup ini isinya adalah amal. Gak kan ada satu detik pun itu dari umur selama manusia di dunia tidak sedang beramal, gak kan ada. Nah itu kalau orangnya sedang tidur, ya tidur amal bukan? Ya tidur itu pekerjaan bukan? Tapi anu contoh lagi mungkin di talapung teh apa? Batur mah yuk kerhajat gitu, batur pak pikpak ieu mah ngegoler pan pusing nu ningali di talapung sih ya hee si pegawaian teh oh geuningan sare teh pegawaian. Pegawaian mah artinya amalan yang dicatat dan pasti ada balasannya. Sebetulnya kan semua amal ada balasannya. Nah berikutnya nih. Nawajurro ilal batolati wa tarkun lil khairi. Ya pasti demikian ya, akan terseret kepada kebatilan ya wa tarkul khairi, dan jelas-jelas itu meninggalkan kebaikan.
mengabaikan kebaikan. Nah, masalahnya kesempatan belum tentu datang lagi. Bukan belum tentu, kesempatan hanya Allah berikan satu kali. Yang tadi contohnya, kalau kesempatan untuk mengerjakan suatu amal soleh datang pagi hari, lalu mengatakan nanti saja sore. Ternyata sore itu benar dilakukan ya. Yang dikerjakan sore itu bukan yang pagi dipindah ke sore, bukan. Untung Allah mengadakan lagi, karena yang tadi sudah lewat, sudah hilang. Kemudian yang berikutnya, fama damat tajidu ba'isan dinian alal amal. Kapanpun lah gitu, ini terjemah bebas ini ya. Dari sini ini bagus nih redaksinya nih ya. Kapanpun kamu gini, fama dum tak tajidu ba'isan, kapanpun kamu mendapati sesuatu yang yang membangkitkan, yang mendorong, artinya itu yang datang dari agama yang benar, artinya ya. Kapanpun kamu mendapati sesuatu yang membangkitkan dan mendorong kamu untuk beramal soleh, fala tatrukil amala, jangan sekali-kali meninggalkannya. Jangan sampai mengabaikannya hingga tidak jadi beramal soleh. Can jadi akhlak tapi hese ya teh aslina. Kalau belum menjadi akhlaknya amal soleh sulit. Untuk beramal itu kan ku setan di halangan, artinya kan harus mengalahkan dulu setan. Kecuali kan kalau sudah seperti Umar bin Khattab kan, setannya saja kabur lihat Umar bin Khattab berdagang jadi akhlak atau amal solehnya. Ya karena amal solehnya sudah menjadi akhlak. Digoda nggak? Bukan tidak digoda, tapi tidak pernah tergoda Umar bin Khattab mah. Eta kunci namanya karena keimanan yang tinggi bahkan sampai sempurna. Dan ini teh kalau para sahabatnya, mereka itu adalah orang-orang yang benar gitunya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Artinya kalau ada kesempatan nggak akan pernah diabaikan. Ya, jangan sekali-kali meninggalkannya. Kapanpun gitunya, apabila ada kapanpun muncul atau mendapati hal-hal yang membangkitkan dan mendorong beramal soleh, fala tatrukil amala, maka jangan sekali-kali ditinggalkan, jangan diabaikan. Ada tadi dia nu perlu maksakeun teh tanu kieu al-makarih teh. Ya al-makarihnya harus memaksakan diri dan bersungguh-sungguh melewati, menaklukkan al-makarih teh kadituna surga teh gitu teh. Yang gitunya harus memaksakan diri dan bersungguh-sungguhnya dalam ini nih sebutnya melewati, menaklukkan al-makarih. Pokoknya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, gitulah intinya sebut al-makarih mah taat. Nah, itu harus memaksakan diri bersungguh-sungguh, sebutlah sebutannya menaklukkan al-makarih, karena kalau itu bisa terlewati, dibalik itu adalah surga. Menurut sebaliknya tadi hal-hal yang menyenangkan, yang sesuai keinginan, dibalik tabir itu adalah neraka. Yang mengikuti syahwat pasti masuk neraka. Yang bisa melampaui dan menaklukkan al-makarih pasti masuk surga. Apa gitu? Kamari telah kesimpulan nanti. Nah, jangan sekali-kali dilewatkan. Wajahid khotiror riya. Nah, kalau muncul kalau isin ria, takut ria itu harus dilawan berarti. Jadi bukannya karena takut ria sampai tidak jadi beramal, justru ini lintasan pikiran, lintasan perasaan itu yang dilemparkan, dimasukkan oleh
setan itu yang harus dilawan berarti. Ya artinya kalau sampai tidak jadi beramal, kan tadi itu kan bersepakat berarti dengan setan. Cek setan teh ulah jadi bisi ria tuh kan banyak orang kalau melakukannya kamu nanti ria. Oh iya jadi weh batal weh gitunya, tidak jadi melakukan, disebutnya kan bersepakat dengan setan. Nah mestinya wajahid khotiror ria, lawan gitu perasaan takut ria, aduh sieun ria itu harus dilawan berarti. Artinya paksakan gitu, harus jadi ini beramal, bisi ria etana nu dilawan mah gitu. Takut ria malah gitu, lawan, buang gitu perasaan seperti itu, karena itu didatangkan, dimunculkan oleh setan dengan maksud nahi ma'ruf. Ya gitu kan, setan itu dengan maksud menghalangi seseorang untuk beramal soleh. Nah harus dilawan ya perasaan ria ini. Kembalikan lagi berarti walzam qalbaka al haya'a minallah. Kuatkanlah hati ini, kaitkan gitulahnya kepada Allah. Itu kuatkanlah, bahasanya gitulahnya ilzam qalbaka. Sekitar itulah kuatkan gitunya, kuatkan hati kamu ya al haya'a minallah, agar malu terhadap Allah. Malu terhadap Allah kalau sampai tidak jadi melakukan. Ya kuatkan hati gitunya al haya'a minallah. Iza da'atka nafsuka, kalau di sini malah begini nih ya, kuatkanlah hatinya agar malu kepada Allah jika kamu sendiri atau diri kamu itu menukarkan pujian Allah dengan pujian dari manusia. Intinya kuatkanlah hati kamu itu agar malu kepada Allah kalau menukarkan pujian dari Allah itu dengan pujian dari manusia. Pan tadi teh sieun ria deh, berarti kalau ria itu kan amal itu jadi dikaitkan dengan sesama manusia. Mestinya kan semua amal soleh itu hanya karena Allah, hanya dengan Allah berurusan gitulahnya. Amal soleh itu kan urusannya dengan Allah. Apa kaitannya, apa urusannya dengan manusia? Kalau seseorang beramal soleh, benar nih beramal soleh, ternyata manusia malah mencibir. Ya manusia malah mencibir dengan berbagai macam, wah ria, wah dan sebagainya. Nggak ada urusan gitu kan, dengan nggak ada urusan. Amal soleh itu urusannya dengan Allah. Nah yang ini ya berarti kuatkan hati itu hanya malu terhadap Allah apabila kamu itu menukar pujian dari Allah dengan pujian dari sesama manusia. Eta berartinya harus kuat, berarti harus dilawan itu setan. Prinsipnya kan pokoknya jangan sampai tidak jadi beramal. Muncul alasan seperti itu, nyakeun atuh sok ngahulang we heula, kuatkeun heula gitu. Pokoknya harus jadi beramal. Adapun tadi kemudian apakah orang memuji atau malah ada orang yang mencibir, wah ria si eta kituan lah. Bisa jadi kan komentar orang demikian. Mungkin ada yang memuji, mungkin juga ada yang mencibir demikian lah misalnya. Paling ria si eta beramal. Ya terserah itulah, makanya karena yang namanya amal soleh itu hakikatnya kan gak ada kaitan dengan sesama manusia. Da kalah kumaha ge disebutna teh rek alus rek goreng da angere batur teh bakal ngomong. Urang alus ngomong, urang goreng ngomong, ari jeung jelema mah tak lieur lah geus antep lah pokona jelema mah. Urang kieu ceuk itu kuduna kitu tuturkeun salah keneh. Diomongkeun goreng deui ya geus antep lah jelema mah. Ya karena kan hakikatnya yang namanya amal soleh itu kaitannya kan dengan Allah. Ya maka
kembalikanlah karena hati kamu sendiri yang mengetahuinya. Ya, karena hati kamu yang sendiri yang mengetahuinya. Jadi kembalikan lagi ke asal yang namanya amal soleh itu apa? Yang namanya amal soleh itu kan melakukan amal sebagai suatu ketaatan kepada Allah. Pan gitu disebut amal soleh teh, taat kepada Allah. Tak balik ke deui pokokna mah kadinya. Jangan buanglah gitunya karena manusianya, buanglah karena pujian manusianya. Kembali ke yang awal, karena hakikatnya kita beramal itu untuk mendapatkan pahala. Nah, balik ke deui tah kadinya, kita beramal itu kan untuk mengumpulkan, ya untuk mendapatkan dan mengumpulkan pahala. Ini kayak setan artinya hirup teh gitu. Mau rame atuh teh digoda setan mah. Kalau setan nih fa in qala laka syaiton, andai ini itu setan benar bicara gitu, hanya kan jiwaswisu fi sudurina seolah-olah kan setan tidak ada peran. Nah, padahal setan bahan dimasukkan, jangan jadi. Beramal juga ria percuma kan jadi dosa. Gitu ya setan mah. Wah nyanya, eta mimiti urang nanti bersepakat dengan setan. Kita aja mulailah bersepakat dengan setan. Fa in qala laka syaitanu, apabila setan mengatakan demikian kepada kamu, anta muraun, nah kamu ini ria beramalnya. Apabila setan mengatakan demikian, fa'lam kizbahu wa khoda'ahu, ketahuilah setan itu dusta, setan itu menipu. Nah itu kan maksudnya nahi ma'ruf, kan maksudnya kayak eta, setan itu berdusta, setan itu menipu pasti. Iraha setan jujur itu. Ya kapan setan jujur kepada manusia? Pernah sekali kita. Pernah sekali setan jujur teh. Nu ieu teh geuningan baca surah eta teh sebelum tidur. Cek setan ieu teh baca sebelum tidur ayat kursi. Pasti akan dilindungi oleh Allah sampai pagi. Cek setan itu teh si eta benar cek Nabi teh kali ini dia benar. Kali ini dia benar si eta tumen sudah benar ya. Dan biasanya ada hirup setan mah jujur itu. Iraha setan tengah bohong, iraha setan memaksudkan gini, fa'lam jika setan mengatakan seperti ini intinya maka kamu ini ria, beramal juga percuma. Nah, ketahuilah setan itu berdusta, setan itu menipu, setan itu berdustanya, setan itu menipu. Bima tasadafa fi qalbika min karahati riya'i wa khaufaka minhu wa haya'uka minallah. Ta'ayyu menipu dari sininya, yaitu memunculkan supaya kita tadi tidak jadi beramal itu alasannya karena takut ria. Mengapa jadi lebih takut hal demikian dibandingkan dengan tadi malu terhadap Allah? Kenapa jadi lebih takut demikian? Artinya ini kan jadi lebih ditakuti. Kata setan, jangan beramal karena kamu ini ria. Takutlah dengan ria yang dibisikkan oleh setan. Kenapa ini jadi lebih ditakuti dibandingkan dengan malu terhadap Allah kalau sampai tidak jadi beramal? Ini berat kayaknya. Tadi berat bersepakat dengan setan. Karena memang slogan setan itu kan amar munkar nahi ma'ruf. Itunya ini saya ulang-ulang penting gitu ya. Yang disebut terseret, terbawa, tergoda setan bukan hanya yang jadi berbuat dosa, bukan hanya yang jadi melanggar, berbuat maksiat. Itu jelasnya. Kan satu lagi prinsip setan itu nahi ma'ruf, menghalangi manusia yang mau beramal. Terjadi berarti sama.
sama terseret tergoda setannya dengan mereka yang sampai jadi berbuat dosa, kan sama. Itu muwafaqatun li syaiton. Nah, ini kan ini kan disebutkan seperti ini, bahwa kenapa apa yang dibisikkan oleh setan itu lebih ditakuti. Kan setan, jangan beramal karena kamu ini akan beramalnya itu ria. Ini kan yang ditakuti, berarti tidak jadi beramal karena takut ria. Kan ini bisikan dari setan. Nah, kenapa hal ini lebih ditakuti dibandingkan dengan malu kepada Allah kalau sampai tidak jadi beramal soleh? Anggaplah, kenapa malu kepada Allah? Allah sudah kurang baik bagaimana? Sudah memberi kesempatan beramal. Ya, karena kesempatan beramal hanya dari Allah. Manusia tidak bisa mencari sendiri. Ya, kesempatan beramal itu hanya dari Allah. Allah yang memberi, lalu diabaikan. Kaera diberi ke Allah, ditolak. Itulah seolah-olah ianya. Kenapa? Padahal setan itu pasti berdusta. Setan itu menipu, karena setan itu kan tidak jujur hidupnya, berdusta. Kenapa itu yang lebih ditakuti dibandingkan dengan harusnya memunculkan ini? Berarti kalau tidak jadi beramal soleh harusnya malu kepada Allah. Allah itu sudah berbaik hati lah anggapnya, memberikan kesempatan untuk beramal. Ya, kalau sebetulnya kalau pikiran saya bukan hanya karena takut ria sih, pokoknya tidak jadi beramal itu kan sama dengan alasan apapun. Ya, tidak jadi beramal gitu karena alasan apapun, pokoknya tidak jadi beramal. Dan itu berarti mengikuti bisikan setan. Bisikan dari setan itu lebih ditakuti, malah diikuti dibandingkan dengan malu terhadap Allah yang sudah memberi kesempatan beramal tersebut. Nah, kemudian yang terakhir nih, wa in lam yabqa ba'isun diniyun. Nah, kalau memang sejak awalnya yang membangkitkan dan mendorong beramalnya itu memangnya semata-mata ria, fatrukil amala. Kalau ini memang jangan dilakukan pasti. Ya, kalau sejak awalnya yang mendorong, yang membangkitkan, yang mendorong untuk beramal itu karena ria, nah kalau ini justru memang harus ditinggalkan. Ya, fatrukil amala, jangan dilakukan, karena kalau dilakukan justru jadi kenalah oleh ria. Dengan yang dilakukannya itu bukannya dapat pahala tapi malah berdosa, dan bukan amalannya yang dosanya besar tapi syiriknya. Karena ria ini adalah asyirkul asgor. Ria itu adalah syirik kecil. Tapi kan yang namanya syirik itu mau kecil mau besar, syirik adalah syirik. Ya sih gila, Allah mengharamkan judi. Mau partai besar mau partai kecil, judi adalah itu kan. Mau pakai secengan atulah. Udah jelain soal berapa besar gitunya, judinya gitu kan. Termasuk mencuri juga sama. Di dalam hadis Bukhari juga ada mencuri seperti apa sih gitu yang menurut hukum Islam dipotong tangan. Itu Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya, meskipun hanya mencuri sebesar telur. Nah itu sebutir telur, artinya mencuri adalah mencuri. Bukan itunya, bukan seberapa banyak yang dicurinya, bukan. Ya, maka ini yang terakhir ya. Apabila yang membangkitkan dan mendorong beramalnya itu memang ria, benar-benar ria lah. Kalau ini kan ria jali kan, karena ketika beramalnya kan, ini kan masalahnya ketika mengerjakannya itu kan ria jali. Kalau ria kopi makan setelah mengerjakan. Ya, setelah mengerjakan misalnya kan terdengar orang memuji, aing teh itu kari itu. Padahal waktu beramalnya
ikhlas, tapi ria khofi itu muncul kemudian. Kalau ini kan ria jali karena sejak awal nih. Kalau sejak awal yang membangkitkan dan mendorongnya itu semata-mata ria, maka ini justru harus ditinggalkan, jangan dilakukan. Tangguhkan sampai situasinya kondusif. Nah, gitulah. Tangguhkan sampai aman nih dari ria. Ya, kalau ini justru harus tinggalkan. Fatrukil amala inda zalika. Ya, tinggalkan amal, jangan dulu beramal, tahan dulu gitunya dari beramalnya. Ya, faman syara'a fil amali lillah. Nah, barang siapa yang bersegera, barang siapa yang bersegera dalam beramal karena Allah, fala budda an yabqa ma'ahu aslu qasdi sawab. Maka niat, anggaplah gitunya, niatnya maksudnya motivasinya hanya mengharap balasan dari Allah. Ya, karena ini ya barang siapa yang bersegera itu beramal karena Allah, maka seperti ini mestinya. Seperti inilah gitunya yang karena Allah itu. An yabqa ma'ahu, yang ada di dalam dirinya itu adalah yang asal, yang pokok, yaitu mengharapkan balasan dari Allah. Tadinya kan kembali lagi yang awal, beramal itu untuk mendapatkan pahala. Ya, untuk mendapatkan pahalanya, karena ya inilah maksud Allah menciptakan manusia itu agar beramal, di mana beramal itu nanti akan mendapatkan pahala. Tak balik deui ka dieu. Kembalikan lagi ke sini. Ya, kalau yang membangkitkan untuk beramalnya itu memang nyata ini adalah ria, berarti jangan dilakukan, justru dipending lah gitunya, pending, hentikan. Ya, tunggulah situasinya kondusif, berubah. Nah, kalau ria aja itu sudah hilang, lakukan. Nah, karena harus kembali ke sini. Mengapa beramal? Mengharapkan balasan dari Allah, gitulah nama gampang namanya. Kenapa beramal? Mengharapkan balasan dari Allah, mengharapkan balasan atau mengharapkan pahala itu dari Allah. Lepaslah gitu dari segala sesuatu yang terkait dengan manusia, kecuali yang kemarin kan ada yang dibolehkan, kecuali kalau maksudnya bukan mengharapkan pujian, kecuali kalau maksudnya mudah-mudahan ada orang lain yang ikut melakukan. Kalau begitu kan karena Allah juga, karena kalau ada orang lain yang ikut melakukan berarti kan dapat pahala tambahan, makanya itu dibolehkan. Anger we sugane atau aya batur, sugane aya batur nuturkeun, sugane aya ada orang lain yang ikut mengamalkan, berarti kan kalau ada yang demikian dapat pahala tambahan kan, karena ada orang lain yang mengikuti. Anger eta berarti masalah nama. Untuk apa beramal? Mencari gitulah, mencari, mengumpulkan, ingin mendapatkan pahala dari Allah. Kalau ria kan karena sesama manusia atau mencari keuntungannya dari sesama manusia. Kalau ini kan memang ingin dilihat oleh manusia, tapi dengan maksud, dengan harapan orang lain mengikuti. Kalau ada orang lain yang ikut mengamalkan, berarti kan kita dapat pahala. Anger iya berarti lu bener mah gitu. Beramal teh yaitu ingin mendapatkan pahala dari Allah. Toslah tak itu tanya, jangan sampai tidak jadi beramal. Kalau sekarang sih pembahasannya rianya adalah kesalahan di judul nantinya. Tidak jadi beramal karena takut ria. Ini pembahasannya dalam bab ria, tapi sebetulnya ini berlaku dengan alasan apapun berarti adalah salah kalau tidak jadi beramal. Pasti masalahnya sepakat dengan setan, terseret kepada kebatilan, itu masalahnya yang tadi.